Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, orang yang memiliki banyak pendamping gaib itu bukanlah harus orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi, bahkan yang kaya materi. Tidak peduli siapapun kamu, apapun latar belakang pekerjaanmu, dan dimanapun kamu berada, kamu bisa saja adalah termasuk orang yang punya banyak pendamping gaib, sehingga siapapun yang memusuhimu bisa menyesal seumur hidupnya, kecuali dia sadar dan menebus kesalahannya. Jika kamu punya 9 tanda ini, kamu bukan orang sembarangan, kamu adalah orang yang punya banyak pendamping gaib. Tetapi jika kamu melihat orang lain yang memiliki tanda ini, hati-hatilah, janganlah memusuhinya, tetapi jadikanlah dia sahabatmu. Pertama, ora kena diasorake, yaitu tidak bisa diremehkan. Artinya, sudah pasti orang yang punya banyak pendamping gaib itu daya kekuatan gaibnya tinggi, sehingga dia justru sering sekali mengalami kejadian seperti disepelekan dan diremehkan orang lain, bahkan oleh keluarganya sendiri, saudara, bahkan teman-temannya. Tapi dia tidak mempan diremehkan. Dia itu tidak peduli dengan perilaku orang yang meremehkannya, tidak terbawa atau terpancing dengan perilaku orang-orang yang menyepelekan. Tetapi pada akhirnya, orang yang pernah menyepelekan dan meremehkannya, itu mereka sendiri yang kecelek dan malu akibat sudah meremehkan. Kedua, orang mempan diweden-wedeni, yaitu tidak terpengaruh dengan ditakut-takuti. Nah, ketika kamu sering menghadapi kondisi atau suasana dan di situ ada yang berusaha menakut-nakutimu, lalu kamu tidak sedikit pun merasa khawatir dan takut, atau kamu pernah sering mengalami diancam, apapun bentuk ancaman tersebut, tetapi kamu tidak sedikit pun merasa takut dan khawatir, jelas hal itu adalah bukti kamu punya banyak pendamping gaib. Karena ciri utama orang yang punya banyak pendamping gaib itu punya prinsip dan keyakinan yang kuat, sehingga tidak mudah was-was atau khawatir dan tidak mempan ditakut-takuti. Ketiga, orang mempan direkodoyo, yaitu tidak bisa direkayasa. Jika daya gaibmu tinggi dan pendamping gaibmu banyak, maka kamu akan sering bertemu dengan orang-orang yang kekuatan gaibnya itu rendah, dan mereka itu cenderung merasa iri terhadap kamu. Dan diam-diam dia pun juga berusaha melemahkan. Dia pura-pura baik di depan, tetapi di baliknya ternyata punya tujuan untuk melemahkan. Dia bertujuan membuatmu jatuh dan terpuruk, dan kamu akhirnya menjadi tahu bahwa ternyata kamu selama ini diam-diam sudah berusaha direkayasa dan akhirnya gagal, dan kamu luput dari rencana jahat. Yang keempat, orang mempan digawe ringkih, yaitu kamu tidak bisa dilemahkan. Seperti contoh, kamu sering mengalami ada yang membuatmu melemahkan, kamu dibikin butuh pertolongan dan ketergantungan terhadapnya, entah dengan menggunakan jabatan, menggunakan umpan materinya, dan lain-lain. Tetapi kamu tidak bisa dibuat lemah olehnya. Ketika kamu tahu bahwa kamu sedang ingin dilemahkannya, justru kamu itu menunjukkan kamu bisa kuat dan mampu dan mandiri tanpanya, tanpa harus menjadi lemah di hadapannya. Kelima, den kemereni, yaitu banyak yang iri padamu. Ketika daya gaibmu tinggi karena punya banyak pendamping gaib, apapun yang kamu lakukan pasti hasilnya akan lebih dari orang lain. Meskipun di dalam melakukan apa saja, kamu tidak pernah sengaja ingin supaya lebih baik dan lebih hebat. Tetapi hasilnya itu selalu mengundang rasa iri orang lain.
Apalagi ketika apa yang kamu kerjakan itu disepelekan dan diremehkan. Pasti orang yang meremehkan itu akan menjadi iri seumur hidup setelah melihat hasil akhirnya, karena dia tidak pernah bisa mencapainya. Yang keenam, nyenengke. Kamu bisa membuat orang senang. Hal ini ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang selaras dan sefrekuensi denganmu, yang tidak punya rasa iri dengki. Mereka justru akan merasa suka dan tertarik, merasa senang ketika bertemu dan menjadi semakin akrab padamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu itu bertemu orang-orang yang energi negatifnya tinggi, maka mereka itu akan cenderung lebih terlihat menyepelekanmu, menyerang dan berusaha membuatmu lemah di hadapannya. Yang ketujuh, sitik kang nyokong, yaitu sedikit sekali yang membantu. Ketika kamu memperjuangkan tanggung jawab dan cita-citamu, itu sedikit sekali yang bersedia membantu dan peduli. Ini memang alamiahnya yang dialami oleh orang yang kuat secara batin, kuat secara gaib. Kamu justru tidak dibantu banyak orang, hanya sedikit, bahkan tidak ada orang yang peduli untuk membantu. Karena kekuatan batin dan kekuatan energi gaiblah yang membantu dan menguatkanmu, sehingga kamu bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kedelapan, ngerteni, yaitu kamu bisa memaklumi orang. Kamu tahu kapasitas dan kemampuan orang lain, sehingga kamu tidak pernah menuntut dan memaksa orang untuk sesuai dengan kehendak dan keinginanmu. Dengan demikian, kamu bisa merawat hubunganmu dengan orang lain dengan baik dan bisa menempatkan dirimu sesuai situasi dan kondisi. Sikapmu pun itu tidak mudah berubah dan terbawa oleh suasana. Sikapmu sama saja dalam kondisi apapun. Yang kesembilan, ngerampungi, yaitu kamu bisa menyelesaikan persoalan atau masalah. Entah itu masalahmu sendiri, bahkan masalah yang dihadapi orang lain yang sedang kamu bantu. Sesulit apapun masalah tersebut, kamu tidak pernah menyerah dan lari. Kamu bertanggung jawab, berani dan kuat menjalaninya, tidak pernah mengeluh, dan kamu pun bisa menyelesaikannya dan melewatinya dengan baik. Sopo kang parek marang kang moho gaib, mongko bakal gede doyo gaibe. Siapapun yang dekat dengan sang maha gaib, maka akan besar kekuatan gaibnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.